Si Berondong Tampan Mengejar Cinta. Episode 12. Balas Dendam dan Amarah. La mengelus kepala Evelyn pelan, ia ingin Evelyn segera tidur, karena kini sesuatu di bawah sana telah bangun juga dari tidurnya, membuat kedua tangannya harus berbagi tugas, si kanan menidurkan kekasihnya sementara si kiri menidurkan Evelyn. Evelyn merasakan sesak pada tubuhnya, ia terbangun. Diliriknya jam di dinding kamar, waktu sudah menunjukkan pukul 5:03. La ingin bangkit namun sebuah tangan kekar melingkar di perutnya, dilihatnya wajah seseorang yang membuat hatinya bergetar. Rahel? Yah, mungkin Evelyn sudah sedikit membuka hatinya untuk si bocah tengil yang katanya akan menjadi ayah dari anaknya. Ia tidak ingin Rahel mencintai sendirian, sebisanya ia akan membalas. La tidak menyangka pertemuannya dengan Rahel yang tak begitu baik, akan menjadi awal dari segalanya. Ia sampai di tahap ini dan mencoba menerima Rahel yang sialnya berondong. Rahel begitu tampan baginya, wajahnya tidak ada kekurangan sedikitpun. Sungguh kesempurnaan yang hanya milik Allah, namun makhluknya ini diciptakan mendekati sempurna. Ia sungguh mengagumi ciptaannya yang satu ini. Wajar saja para netizen halu begitu menggilainya, dan ia sangat beruntung bisa menjadi seseorang yang ada di hati Rahel saat ini. Bagaimana manusia sesempurna ini bisa kukatai maling dan orang yang sedang dikejar rentenir saat itu. Bukannya waktu itu aku sangat setia, sampai tidak ada yang bisa mengalihkanku dari Fendi sialan itu. Setelah dicoba, mudah sekali aku jatuh cinta padanya. Batinnya. Namun ia segera tersadar, ia tidak boleh seperti ini, ia telah tidur dengan sengaja bersama kekasihnya ini, sungguh gara-gara si Utun ia sampai bertindak di luar batas. Evelyn lalu bangkit, dan segera mandi untuk sholat subuh terlebih dahulu, setelahnya ia akan menyiapkan sarapan untuk Ancila dan kekasihnya. Astagfirullah Riana, jam segini kamu baru bangun tidur. Ibunya Fendi saat ini sedang berkunjung ke rumah anaknya, ia melihat menantunya itu tampak seperti baru bangun tidur padahal hari sudah menunjukkan pukul 10:15, sungguh kalau begini keadaannya bukankah jauh lebih baik Evelyn. Riana hanya bisa mendengus kesal melihat kedatangan mertuanya. Kenapa nenek lampir ini kesini sih, ganggu aja. Ibunya Fendi beralih ke dapur, dilihatnya piring kotor menumpuk. Entah apa gerangan yang dilakukan menantunya itu selama di rumah. Kau akan membiarkannya seperti ini. Kesal ibunya Fendi kini sudah sampai ke ubun-ubun. Ya udahlah Bu, biarin aja, ibu mau ngapain sih kesini? Riana tidak menanggapi ocehan mertuanya itu, ia tetap santai saja. Ya wajarlah ibu berkunjung ke rumah anak sendiri, kamu yang kenapa jam segini baru bangun? Nanti suami kamu itu pasti pulang makan siang, kamu gak masak. Aku gak bisa masak, nanti aku bisa beli kalau untuk makan siang. Riana kini sudah duduk sambil memainkan ponselnya. Heh, kamu pikir anak saya gudang duit apa? Beli-beli? Istri itu harus bisa mengurus rumah tangga yang baik, masak, nyuci, ngurusin keperluan suami. Bukan cuma taunya diranjang, ibunya Fendi masih tidak percaya dengan perempuan yang dianggapnya lebih baik dari Evelyn dulunya. Ya udahlah Bu, kalau ibu kesini cuma untuk ngomel-ngomel, lebih baik ibu pulang, aku lagi hamil mood aku bener-bener hancur tahu nggak Bu, lihat ibu marah-marah, protes Riana, ia memang dari dulu tidak menyukai ibu mertuanya ini. Kalau bukan karena kepincut anaknya yang saat itu masih berstatus suami orang, ia sungguh tidak sudi punya mertua kayak begini. Kurang ajar kamu, bisa-bisanya kamu ngusir ibu, emang gak ada sopan santun kamu ya? Ibu Fendi makin kesal dibuat menantunya yang gak ada tahu cara sopan santun dengan orang tua ini. Iya, udah ibu pergi aja, usir Riana. Enggak. Aku bakal aduin sikap kamu ini sama Fendi, ancam ibunya Fendi. Sudah berani ternyata,
Harus ya saya kasih rahasia kita dengan anak ibu tercinta itu, dan Mas Fendi akan tahu betapa jahat ibunya ini. Kalau aku sih tinggal bilang aja aku dipaksa, Riana tersenyum sinis. Lagian, aku sekarang lagi hamil, Mas Fendi pasti bisa maafin aku, boleh dicoba kalau ibu sudah siap, lanjutnya lagi. Ibunya Fendi terasa berat untuk melawan menantunya itu, ia kini sudah tahu sifat asli sang menantu yang sungguh laknat ternyata. Inikah yang dinamakan membuang biji berlian demi sebuah kerikil tak berarti. Dulu ia begitu jahat dengan Evelyn, padahal Riana tidak ada seujung kuku pun seperti mantan mantunya itu. Evelyn hanya bisa diam dan menunduk saat ia mengoceh merendahkannya dulu. Evelyn bukan kurang sabar menghadapinya, namun dirinya lah yang telah dibutakan oleh kebencian. Lapun berlalu pergi meninggalkan rumah anaknya itu, dadanya begitu sesak diperlakukan seperti itu, kini ia sudah mendatangkan ular ke rumahnya, yang kapan saja siap untuk menggigitnya. Petinggi Julian Group saat ini sedang heboh, karena tiba-tiba saja Arat Group ingin melakukan kerja sama dengan perusahaannya. Pak Haris bahkan bingung, kenapa tiba-tiba sekali, dan lagi CEO Arat Group bahkan mengundangnya untuk makan malam. Ini sungguh di luar nalarnya, bukannya ia yang seharusnya mengajukan kerja sama ke perusahaan raksasa itu, malah sebaliknya. Namun ia tak henti-hentinya mengucap syukur. Jika kerja sama ini berhasil, otomatis perusahaannya akan berdampak lebih baik lagi nantinya. Fendi kini sedang makan siang di rumahnya, ia tahu makanan yang dimakannya saat ini adalah makanan yang dibeli istrinya di restoran, walaupun istrinya itu mengatakan kalau ia yang memasak makan siangnya. Ia membiarkan itu, karena Riana sedang hamil, ia tidak ingin marah-marah dan membuat mood istrinya itu jadi jelek. Mas, tadi ibu kesini, Riana mulai memasang wajah minta dikasihani. Kenapa? Ibu memang seperti itu setiap bulan ia selalu mampir ke sini tidak ada salahnya kan, jawab Fendi. Tapi mas, ibu kamu itu keterlaluan, dia bilang aku tidak pantas mendampingi kamu, padahal aku hanya tidak mengerjakan pekerjaan rumah hari ini. Aku lemas sekali mas rasanya, bayi kamu minta diperhatiin terus, alasan Riana yang dibuat-buat untuk mempengaruhi Fendi. Mas, kamu kan udah naik jabatan nih, aku juga lagi hamil, gimana kalau kita ambil pembantu aja, buat ngurus rumah ini, masak. Aku capek mas, nanti takutnya kalau ibu datang lagi ke sini terus rumah berantakan kayak tadi aku bakalan bertengkar lalu sakit hati. Untung aja tadi masih bisa nahan emosi, aku sedih banget tahu dikatain istri nggak berguna dan aku takut itu akan mempengaruhi bayi kamu. Aku nggak mau bayi kita kenapa-napa, Riana mulai mendrama. Bahkan ia sudah menangis saat ini. Fendi menghela nafasnya, ya udah nanti aku cariin pembantu buat nolongin kamu di sini. Fendi tersenyum dan mengelus puncak kepala istrinya itu. Makasih ya mas, kamu emang selalu perhatian sama aku, jadi makin sayang akunya, gombal Riana. Fendi pun yang telah menyudahi makan siangnya itu, segera bersiap untuk kembali ke kantornya. Semenjak menjadi asisten pribadi di kantornya, ia tidak bisa berlama-lama makan siang di rumah. Ia selalu diburu waktu karena atasannya selalu menyuruhnya ini dan itu. Namun gaji yang lumayan membuat ia menerima segalanya. Aku pergi dulu ya sayang, Fendi mengecup bibir Riana sekilas. Mas, aku mau ngemal nanti. Kamu transfer ya, renggek Riana. Ya udah, nanti aku transfer kalau udah sampai kantor. Fendi pun hanya bisa menghela nafasnya frustasi. Ia mulai membandingkan Evelyn dan Riana. Evelyn adalah anak orang kaya, namun ia tidak suka berfoya-foya. Sementara Riana yang dari kalangan biasa perasaan baru 2 hari yang lalu ia mentransfer sejumlah uang ke rekening istrinya itu untuk berbelanja. Hari ini sudah minta lagi. Baru 2 bulan ia tinggal bersama, namun sepertinya naiknya jabatan sungguh tidak ada artinya.
Ia bahkan tidak bisa menabung untuk istrinya melahirkan dan kebutuhan calon buah hatinya nanti. Semuanya habis untuk Rihanna. Padahal ia berpikir naiknya jabatan itu adalah rezeki anak di kandungan Rihanna yang membawa kebaikan dan rezeki yang berlimpah. Sesampainya di kantor, Fendi segera mentransfer sejumlah uang ke rekening istrinya. Biarkanlah istrinya itu bersenang-senang, ia masih bisa menabung lagi nantinya. Rihanna begitu senang melihat notifikasi M-Banking di ponselnya, ia segera berkemas untuk pergi berbelanja. Evelyn dan Ancila saat ini sedang berada di restoran cepat saji di Mall X. Evelyn ingin menyenangkan Ancila. Sudah lama semenjak masalah datang bertubi-tubi di hidupnya ia tidak hangout bersama malaikat kecilnya itu. Kini ia sudah berdamai dan mencoba menikmati hari. Setelah makan ia dan Ancila menuju toko tas branded. Evelyn memang sudah lama tidak belanja. Ia ingin membeli sebuah tas yang nyaman dibawanya untuk periksa kehamilan, karena besok ia akan memeriksakan kehamilannya. Namun ia malah dikejutkan oleh suara perempuan yang telah merusak rumah tangganya. Ya, istri mantan suaminya kini dengan sinis melihat ke arahnya. Kamu tahu aku itu membawa keberuntungan bagi Mas Fendi. Setelah kami tinggal bersama Mas Fendi langsung deh naik jabatan, makanya aku bisa belanja ini dan itu. Sungguh sombong istri mantan suaminya ini. Entah di mana Fendi dapat makhluk ini, dengan tingkahnya yang kayak gini, Sultan bukan malah norak si iya, batin Evelyn. Mbak, tas ini berapa? Rihanna menanyakan tas tangan branded Hermes kepada pelayan toko. Itu harganya 17 juta mbak. Rihanna agak meringis mendengar harganya, karena suaminya hanya mentransfer 15 juta untuknya belanja, dan masih ada uang di rekeningnya sekitar kurang lebih 3 juta. Namun gengsinya terlalu tinggi, ia tidak mau dianggap miskin oleh mantan istri suaminya itu. Ya udah saya ambil yang ini. Rihanna pun membeli tas Hermes tersebut dan hendak membayarnya di kasir. Namun Evelyn yang melihatnya tiba-tiba ingin sedikit memberi pelajaran untuk wanita ular itu. Ia masih dendam karena kejadian di rumah sakit waktu itu. Ia lalu mendekati kasir dan mengatakan ia akan membeli tas itu lebih mahal dengan harga 18 juta. Evelyn tahu toko ini hanya menyediakan stok barang satu-satunya. Maka jika ingin membeli tas yang sama maka harus menunggu pengiriman barang selanjutnya. Saat Rihanna ingin membayar tasnya, kasir tersebut mengatakan kalau tas yang ingin dibayarnya sudah menjadi milik Evelyn. Hah? Gimana bisa? Kan saya duluan yang ambil, protes Rihanna. Mbak ini membelinya 18 juta mbak, lebih mahal dari mbak. Dan pula tas ini sudah dibayar duluan oleh mbak ini, kasir tersebut menjelaskan sambil menunjuk Evelyn. Ya nggak bisa gitu dong, kan saya duluan yang ambil. Rihanna menjadi begitu kesal dengan Evelyn. Tanpa pikir panjang ia berkata akan membeli lebih mahal dari Evelyn. Saya akan beli 18 juta 500, siniin itu punya saya, pinta Rihanna. Enggak. Saya akan bayar tas ini seharga 20 juta, ucap Evelyn tegas. Lah yakin Rihanna tidak punya uang sebanyak itu, kalaupun ada mungkin ia harus meminta lagi dengan mantan suaminya. RGGGH, Rihanna menggeram menatap Evelyn marah, kini tas yang diinginkannya telah menjadi milik Evelyn. Evelyn sebenarnya tidak begitu menginginkan tas itu, namun ia ingin sedikit bermain-main dengan istri baru suaminya itu. La sangat puas sekali. La melangkahkan kakinya mendekati Rihanna, dan berbisik di telinga Rihanna. Bagaimana? Bukankah sangat menyenangkan kalau apa yang kamu inginkan telah menjadi milik orang lain? Cukup sekali aku memberikan milikku untukmu, dan untuk ini tidak akan lagi. Evelyn tersenyum smirk lalu pergi dari toko itu, meninggalkan Rihanna yang tampak sangat kesal. Rihanna kesal, kenapa saat ia berhasil merebut Mas Fendi, Evelyn masih lebih kaya dibandingkan suaminya. Seharusnya sekarang ia melihat Evelyn menderita namun nampaknya itu tidak terjadi.
Sungguh Riana yang malang. Riana yang meradang tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Ia tidak terima dipermalukan mantan istri suaminya itu. Ia pun keluar mengejar Evelyn, dan menjambak rambut Evelyn dan menghentakkannya dengan keras. Evelyn yang merasa rambutnya ditarik tidak bisa lagi menyeimbangkan langkahnya. Ia terjatuh di lantai. La merasakan sakit teramat sangat di perutnya. Namun Riana tidak peduli. Riana malah menyerangnya. Ancila hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi pada bundanya. Datanglah dua orang berpakaian seperti pengawal dengan cepat memisahkan dua wanita itu. Ya, pengawal tersebut adalah orang suruhan Rahel yang bertugas mengawasi Evelyn kemanapun. Namun dua pengawal itu masih kalah cepat dengan penyerangan yang dilakukan Riana, sehingga jatuhnya Evelyn tidak bisa dihindari. "Perut saya sakit, Pak. Saya sedang hamil," ucap Evelyn pada pengawal tersebut. Ia tidak tahu kalau pengawal tersebut orang suruhan Rahel. Kedua pengawal tersebut langsung membawa Evelyn dan Ancila ke rumah sakit. Dalam perjalanan salah satu pengawal itu segera menelpon tuan mudanya. Rahel yang sedang berada di sekolah saat itu pun terkejut mendengar berita penyerangan pacarnya. La yang masih berada di kelas pun tidak peduli dengan kemarahan guru pelajarannya karena ia mengangkat telepon di dalam kelas. Yang ia tahu kalau orang suruhannya menelpon, ia hanya takut terjadi sesuatu dengan pacarnya, dan benar saja. La segera menyandang tasnya di bahu dan segera pergi dari sekolahnya menuju rumah sakit tempat Evelyn akan dibawa. La begitu takut saat ini, karena yang ia dengar dari pengawal Evelyn, pacarnya itu diserang dan terjatuh di lantai. Evelyn juga mengatakan perutnya sakit sekilas ia dengar saat ia sedang dalam panggilan pengawalnya tadi. "Ya Tuhan, selamatkan dia dan bayi kami, aku tidak akan memaafkan perempuan ular itu." Rahel masih dalam kemarahannya. Ia tidak akan melepaskan siapa yang melakukan ini pada wanitanya. Rahel telah sampai di rumah sakit. Ia segera menemui Evelyn di UGD. Ia begitu sakit saat melihat keadaan Evelyn yang tak henti-hentinya menangis dan berkata sakit pada perutnya. La melihat Ancila, lalu memeluk anak kekasihnya itu. Ancila masih sesegukan karena ia adalah saksi atas penyerangan bundanya. Ia masih shock dan tak berhenti menangis. Rahel memeluk Ancila dan mencoba menenangkan. Sungguh biadab manusia yang telah berani melakukan ini pada kekasihnya. "Sayang, Bunda akan baik-baik saja. Lihat Bang Rahel nggak pernah bohong kan sama Ancila." Rahel menenangkan Ancila dalam peluknya. Ancila masih tidak bicara namun terus menangis. Sungguh Rahel sakit sekali melihat ini. Kedua pengawal menghampirinya, dan menceritakan yang terjadi. Rahel mengepalkan tangannya, ia bersumpah akan membalaskan apa yang terjadi dengan kekasihnya. Keluarga pasien. Dokter yang menangani Evelyn mencari keberadaan keluarga Evelyn. Rahel pun tanpa pikir panjang menyahut panggilan dokter. "Saya calon suaminya," ucap Rahel, yang sukses membuat dokter itu melongo. Bagaimana mungkin seorang tuan muda pemilik rumah sakit ini adalah calon suami dari wanita yang sedang hamil ini? "Tuan muda Anda." Dokter wanita tersebut nampaknya masih belum bisa mencerna ucapan Rahel dengan baik. "Jangan banyak bertanya, langkah apa yang akan kalian ambil? Selamatkan dia dan bayi kami." Sungguh kalau sedang kalut begini, Rahel telah bicara di luar batas. Kalau masalah datang dari pekerjaannya, walaupun didesak bagaimanapun Rahel masih bisa berpikir jernih dan menyaring kata-katanya sebelum bertindak, maka dari itu ia bisa sukses di bidang bisnis negara ini. Namun untuk hal yang menyangkut tentang Evelyn, ia tidak bisa lagi berdamai dengan pikirannya, mulutnya terus mengatakan apa yang selama ini ia rahasiakan. Ia sendiri yang membuka rahasianya. Ia sudah ditangani, ada sedikit pendarahan dialami Nona Evelyn, namun beruntungnya ia segera dibawa ke sini dan cepat ditangani. "Bayi kalian selamat, hanya Nona Evelyn kalau bisa harus istirahat total."
ucap dokter wanita itu. Apa dia baik-baik saja? Tanya Rahel. Ya, sebentar lagi, Nona Evelyn akan dipindahkan ke ruang rawat, menjaga pola makannya, meminum obat dan vitamin akan membantunya cepat pulih, terang dokter. Boleh saya melihatnya? Tanya Rahel yang kini telah mengangkat Ancila ke dalam gendongannya, dan lagi-lagi membuat dokter tersebut heran, sungguh banyak teka-teki tentang tuan mudanya itu. Untuk sementara ini, saya sarankan jangan dulu tuan muda, nanti setelah Nona Evelyn dipindahkan ke ruang rawat, baru ia bisa dijenguk, ujar dokter. Ya baiklah, lakukan yang terbaik untuknya, dan juga jaga apa yang hari ini sudah kamu dengar. Dia adalah pacar saya, tolong dirahasiakan, dia sedang hamil, saya tidak mau terjadi apa-apa dengannya dan bayi kami. Rahel kini sudah tersadar, ia terlalu cemas hingga ia mengungkapkan rahasianya. Baik tuan muda, ucap si dokter. Rahel mendekati pengawalnya, ia menyuruh pengawalnya menjaga Evelyn dengan ketat, sementara ia akan ke rumah orang tuanya untuk mengantarkan Ancila. Ia butuh bantuan mamanya untuk menenangkan Ancila. La menggendong Ancila menuju pintu keluar, banyak orang yang berada di rumah sakit pun tidak melewatkan kesempatan untuk memfoto Rahel yang tengah menggendong gadis kecil itu. Sebentar lagi publik akan heboh dengan apa yang sedang mereka lihat saat ini. Melihat itu, ia langsung menghubungi Aldi untuk menuntaskan berita tentangnya. Urus berita tentangku yang sebentar lagi akan bermunculan. Baik tuan muda. Rahel mendudukkan Ancila di kursi di sampingnya, memakaikan sabuk pengamannya. Sebentar lagi ia akan bermain-main lagi nampaknya. Kau yang memulai perang ini. Batinnya yang sedang marah. Rahel mengecup punggung tangan kekasihnya yang sedang terbaring lemah saat ini. Evelyn belum juga sadar dari pengaruh obat biusnya. La nikmati pemandangan indah di hadapannya kini, sebenarnya Evelyn adalah wanita tangguh, ia masih bisa memberi pelajaran padahal hatinya pasti begitu sakit. Ya Rahel sebelumnya sudah menelusuri perkara sebenarnya, kenapa sampai wanita ular itu menyerang pacarnya. Bai, kau harus bangun, kalau kau tidak mau aku membunuh orang, dielusnya perut Evelyn yang mulai menonjol, dikecupnya perlahan, sayangnya papa. Kamu di dalam juga harus kuat, bantuin Mama Bor cepat sadar. Hari ini ia tidak akan masuk kantor, ia sudah bilang pada Aldi untuk mengurus semuanya termasuk mengurus istri Fendi itu. Riana hari ini sangat senang, setelah membalaskan perbuatan Evelyn padanya, ia juga mendapatkan tas branded yang ia inginkan secara cuma-cuma. Ya karena Evelyn yang sudah merasakan sakit luar biasa pada perutnya, ia tidak lagi memperdulikan tas yang sempat menjadi perebutan itu. Riana yang melihat tas yang sangat diinginkannya itu tergeletak di lantai dengan tanpa bersalah malah mengambil yang sudah dimiliki Evelyn. Aku memang suka merebut apa yang kau miliki, dan sekali lagi untuk yang ini. Riana tersenyum puas, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun ia berhasil mendapatkannya. Kini ia bisa berbelanja lagi sepuasnya. Setelah puas berbelanja, ia memutuskan untuk makan di restoran Jepang yang letaknya di samping Mall X. Ia tidak menyadari segala gerak-geriknya telah diikuti orang suruhan Aldi. Orang suruhan Aldi tersebut mulai mendekati Riana, ia menawarkan beberapa produk minuman sehat untuk wanita hamil, dan katanya hari ini sedang diskon. Riana nampak tertarik, karena pernah melihat iklan minuman itu di TV yang katanya memang bagus untuk kehamilan. Sales suruhan Aldi tersebut memberikan tester minuman kepada Riana, Riana pun dengan antusias mencobanya, sangat enak sekilas rasanya memang tidak ada yang aneh. Tanpa ia ketahui, di dalam minuman tester tersebut telah dicampurkan zat yang akan melemahkan sistem imunnya. Zat itu akan menyebabkan kelumpuhan secara pelan-pelan dalam kurun waktu 3 bulan, karena sistem imunitas tubuh yang lemah menyebabkan tidak bisa mengatasi zat berbahaya yang kini telah masuk ke tubuhnya. Kelumpuhan dimulai dari tulang yang melemah tidak bisa lagi menopang tubuhnya nanti.
Sales tersebut tersenyum smirk, ia tidak menyangka semudah ini menjalankan tugasnya, ternyata targetnya hanya orang bodoh yang mudah diperdayai. Riana kini pulang dengan wajah yang berbinar, sudah mendapatkan tas branded secara cuma-cuma, berbelanja sepuasnya dan membeli minuman kehamilan yang sangat diinginkannya dengan harga lebih murah. Lengkap sudah rasanya hari ini. Mama Mila sedang menyuapi Ancila makan malam, sampai sekarang Ancila belum juga mau bicara. "Ma, bagaimana keadaan calon mantu kita?" Papa Rahel yang baru sampai rumah mendekati istrinya dan Ancila. Kata Rahel sih nggak apa-apa, cuma ya belum bangun aja, jelas Mama Mila. Nanti Papa akan menjenguk Evelyn sebentar. Mama disinilah jagain Ancila, ujar Pak Adrian. Iya, nanti kalau Papa jenguk Evelyn, dan misalnya Evelyn sudah bangun, langsung telpon Mama ya, barangkali aja Ancila mau bicara kalau sudah dengar suara bundanya. Iya, Papa mau mandi dulu sebentar. Pak Adrian berlalu menuju kamarnya. Ia merasa kasihan dengan calon mantunya itu, sungguh masalah selalu saja datang padanya. Evelyn membuka matanya pelan, dilihatnya dengan blur wajah Rahel. Apakah Rahel menungguinya dari tadi batinnya? "Bay, kau sudah sadar?" Rahel lega karena Evelyn bangun dari tidurnya. "Rahel, bayiku." Evelyn panik seingatnya ia merasakan sakit yang teramat sangat pada perutnya setelah lalu ia tidak sadarkan diri. "Tenanglah, tidak terjadi apa-apa dengan bayi kita, cuma kamu harus bed rest total, jadi jangan ngeyel sekarang gak boleh capek-capek," ucap Rahel. Evelyn bersyukur tidak terjadi apa-apa dengan bayinya. Ia kini bisa bernafas lega. "Bay, aku akui kamu memang jagoan, tapi memancing kemarahan seseorang itu akan membahayakan kamu nantinya. Coba aja tadi kamu gak segera ketolong, aku gak bisa bayangin kalau kehilangan dia apalagi sampai kehilangan kamu," ujar Rahel sambil mengusap perut Evelyn. "Bagaimana si tengil ini bisa tahu aku buat marah si ular? Ia lupa dia kan punya 1000 mata dan banyak tangan. Iya aku minta maaf, abis aku gerem aja rasanya lihat dia, gara-gara mulut busuknya kan aku jadi kayak orang yang beneran selingkuh di hadapan Fendi waktu itu," cemberut Evelyn. "Ya gak papalah, selingkuh sama aku kan," Rahel menaik turunkan alisnya. "Ngaco kamu, citra aku jadi buruk tahu nggak, padahal kan jelas-jelas dia yang selingkuh, lagian kamu nempel mulu kayak kutil waktu itu," protes Evelyn. "Ya namanya juga cinta Bay, ya nempel mululah. Bucin." Keduanya kini tertawa, ada baik dan buruknya dalam setiap peristiwa, maka bijaklah dalam menyikapinya. Bersambung.